Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama Islam. Saya lahir dan dibesarkan dalam tradisi Kristen. Dalam perjalanan hidup saya sering bertanya-tanya tentang agama lain, terutama agama Islam. Bukan untuk berpindah keyakinan, tapi untuk mengenal lebih dalam tentang agama Islam. Saya percaya dengan semakin mengenal, kita akan semakin saling menghormati satu sama lain. Terima kasih. Kita sebagai umat beragama di Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi, maka patutlah kita mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Salah satunya agama Islam, yang merupakan agama mayoritas dengan penganut mencapai 87,2% sebagai penduduk Indonesia. Ngomong-ngomong soal pengertian, kamu tahu nggak sih sejarah singkat agama Islam? Yuk, kita cari tahu. Nah, teman-teman, sejarah agama Islam itu dimulai pada awal abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah SWT di Gua Hira 6 Agustus tahun 611 Masehi. Pada saat itu, kondisi masyarakat di Jazirah Arab dipenuhi kerusakan moral, penyembahan berhala, dan hiruk-pikuk sosial. Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam. Awalnya secara diam-diam di lingkungan sendiri, kemudian secara lebih terbuka di Mekah. Islam mengajarkan monoteisme serta nilai-nilai moral yang tinggi. Dan sejak saat itu, Islam berkembang pesat, mencakup aspek politik, sosial, dan budaya, dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan pengaruh yang signifikan dalam berbagai bidang. Ini adalah dakwah. Dakwah adalah salah satu cara menyebarkan ajaran agama Islam. Ajarannya itu apa saja sih, Mas? Ajarannya yang pertama ada yang namanya akidah. Akidah merupakan aspek keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6 pokok, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Yang ketiga, rukun Islam. Nah, di dalam rukun Islam terdiri dari 5 pilar, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang keempat, ihsan, konsep berbuat baik dan beribadah seolah-olah melihat Allah. Dan jika tidak, maka beribadahlah seolah-olah Allah melihat kita. Dan yang terakhir, ada norma dan etika yang mengatur hubungan antara manusia dan hubungan antara manusia dengan alam. Gitu. Oh iya, di dalam agama Islam ada aturan penting juga loh, yaitu mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan, atau disebut tauhid. Sholat kewajiban 5 waktu sehari yang dilakukan pada waktu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Puasa, zakat, atau memberikan sedekah. Adab dan akhlak dalam perbuatan dan perkataan. Menghindari perbuatan haram atau yang dilarang agama, menuntut ilmu, dan yang terakhir, dakwah. Itu mereka lagi ibadah ya?
Ya, itu dinamakan sholat. Ibadah sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu abada, yang berarti merendahkan diri dan tunduk patuh sebagaimana alam dan seisinya patuh. Adapun ibadah dan ritual selain sholat yaitu sholat Jumat pada saat hari Jumat, zikir, pengajian, puasa dalam bulan Ramadan, dan juga kurban saat pada bulan Idul Adha. Itu pun juga menggunakan alat ibadah seperti sajadah, sarung, mukena untuk perempuan, peci atau kopiah untuk laki-laki, tasbih untuk berzikir, Al-Quran, dan yang terakhir baju koko untuk pertemuan resmi umat muslim seperti pada saat silaturahmi di bulan Ramadan. Oh, Udah begitu. mudeng kan? Iya, iya. Sekarang aku paham. Oke. Oh iya teman-teman, di agama Islam ini juga ada fun fact-nya loh. Islam adalah agama sebagai rahmatan lil alamin, yang berarti Islam membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh alam semesta, tidak hanya bagi umat muslim. Jadi agama Islam ini menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan pada sesama manusia. Sekian dari kelompok kami, kelompok agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam toleransi.